Satu kata untuk HMPGSD 11. Apa ya? Gak bisa berkata-kata, Udah terlalu bagus ini. Kenalin, gue Faiz dari PGSD angkatan 2023, jabatan di himpunan, lu tau lah, tanggung jawab atau ketua umum. Selamat datang di Tanfoy. Bang Faiz, Bang Faiz ini kan bukan ketuanya. Apa sih HMPGSD itu? Apa sih HMPGSD itu? HMPGSD itu himpunan. Benar kan? Himpunan kan? Ya, himpunan yang terdiri dari angkatan 2023 dan 2024 kalau yang sekarang. Mungkin nanti regenerasinya juga bakal dari 2024 dan 2025. Kalian udah periode kan? Nah, kalau di himpunan itu kan ada dua bagian tuh, ada eksekutif, legislatif. Nah, itu tuh bedanya apa sih? Bedanya eksekutif dan legislatif itu apa ya? Bajunya sih. Warnanya biru sama krem. Itu kalau misalkan buat perbedaannya itu kalau legislatif itu yang mengawasi, kalau secara simpelnya ya legislatif itu mengawasi, kalau dari eksekutif itu yang turun ke lapangan atau kerja. Maksudnya kerja tuh kayak pelaksana lah, tim pelaksana. Ada lagi? Tadi udah nih, Bang Faiz ini dari eksekutif. Nah, kalau dari eksekutif itu strukturnya gimana sih? Ada apa aja? Strukturnya gimana, apa aja? Ya BPH sama 5 departemen, 6 departemen. Apa aja tuh? Depag, Mikat, PSDO, advokasi, terus Depdik, apa ya satu lagi? Poi, Infokom. Buat itu mungkin BPH-nya ya, BPH-nya ada ketua umum, wakil ketua umum, sekre 1-2, bendara 1-2. Kalau kerjanya itu gimana? Kerjanya? Kerja apa? Dari Kerja gimana? kerja pokoknya gitu. Tugas pokok dari BPH, dari keseluruhan. Yang ngerjain job desk buat kerjanya ya, buat keseluruhan ya. Kalau misalkan dari BPH menghimpun terus ngontrol dari tiap-tiap departemen juga gitu. Kalau buat yang Depag itu yang fokus ke hari-hari keagamaan atau kegiatan keagamaan. Buat departemen pendidikan itu fokusnya ke mungkin ke pendidikan ya, ke pendidikan di kita gitu, di internal dan eksternal gitu. Jadi spill dikit buat si Depdik, kemarin juga kita sempat ke SD kan, kayak ada kayak kita ampar buku. Jadi pendidikannya kena banget kan? Kena banget gak? Iya. Oke, lanjut ya ke PSDO. Mungkin ya kalau PSDO tuh pengadaran, identiknya sama pengadaran, dan mereka tuh pegang hampir 15 proker di satu periode gitu. Terus advokasi itu identiknya ke UKT pastinya. Tahu lah UKT kayak gimana, ruwetnya UKT? Demo nggak? Enggak lah, kita kan mengadvokasi bukan mendemo. Terus departemen apa yang mau disebut? Mikat dulu deh. Mikat mah fokusnya ke minat dan bakat. Jadi kalau misalkan Mikat tuh kayak kalau di SMA kan ada porak, kalau di sini namanya posma. Sama ke event-event, nanti event terakhir di eksekutif itu ada PGSDPR. Buat yang sekarang tuh Mikat mungkin udah upgrade lah dari tahun lalu, kayak bisa bikin jaket. Itu periode kemarin sih sebenarnya. Boleh. Nah, ini dia. Duduk. Pakai jangan. Kalau cukup pakai.
Kayaknya nggak usah dipakai deh, nggak usah dipakai ya. Nih, ini kelihatan nggak? Nah, ini buat jaket yang Mikat buat di tahun kemarin dan desainnya dipakai juga tahun sekarang. Jaket Prodi, jadi buat nanti maba-maba 25 atau 24 yang belum bikin bisa beli kok, aman. Tersedia di marketplace. Mungkin udah ya? Oh belum ya, oh belum. Yang terakhir itu ada departemen yang paling keren lah ya. Di balik kerennya Instagram, sosmed semua itu ada orang-orang itu kok. Serius. Departemen apa? Infocom. Poi. Jadi buat si Infocom sendiri fokusnya itu di sosial media, penyampaian informasi, terus pemberdayaan sosmed lah intinya. Jadi buat desain segala macam ada mereka di belakangnya. Gitu. Nah ini juga ya, podcast juga ada mereka di belakangnya. Nah, kalau menurut tuh nih, dari perkuliahan kan kayak seru banget. Nah, masuk organisasi itu termasuk wajib kan? Wajib sih. Kenapa? Kenapa wajib masuk organisasi? Karena ada perbedaan di kuliah sama di sekolah gitu. Kayak OSIS sama HIMA itu perbedaannya lumayan agak gede sih. Segede apa ya? Segede mungkin. Sebenarnya kalau misalkan lu pernah ikut, ya kalian pernah ikut di SMA lah. Di SMA pernah ikut organisasi kayak OSIS gitu, pasti ngerasain perbedaan kalau kalian ikut di HIMA. Yakin deh, serius. Dan benefitnya lebih kerasa juga sih kalau buat HIMA. Asli. Nah itu kan plusnya nih, minusnya dari organisasi atau himpunan. Minusnya jangan deh. Minusnya itu sih kalau misalkan kalian nggak bisa ngatur waktu kayak saya, pasti keteteran di tugas. Serius. Jadi benar-benar kalau misalkan mau ikut di kuliah, membagi waktu itu penting. Serius. Terus apa sih kegiatan unggulan di himpunan, utamanya di badan eksekutif? Kegiatan unggulan, kalau mungkin dari departemen yang pasti awal dulu ya, keagamaan kemarin ya, Kamis, kajian malam Islami, dan kita berhasil mendatangkan Zai. Buat departemen pendidikan kemarin ada ampar buku kita upgrade dari tahun sebelumnya, jadi lebih keren lah. Terus PSDO tuh pengaderan, ditunggu aja nanti, pokoknya liatin aja pengaderan. Seru, harus ikut, jangan pura-pura sakit ya. Kayak siapa tuh? Terus dari departemen apa lagi? Dari Mikat itu paling PGSDPR sih dong, di PGSDPR. Terus ada yang belum gue sebut? Ingetin dong. Advokasi P2M. Nah di P2M taruh lihat dah trailernya. After movie-nya pasti bagus nih, yang tahun sekarang. Ditunggu ya? Ditunggu pastinya. Kalau departemen itu Infocom. yang sosmed itu. Nah, buat departemen Infocom, proker unggulan ya? Unggulan kan? Nah, fosil. Bukan, sorry. Digivity. Lu tahu gak skalanya itu udah nasional. Dan berapa? Sabang sampai Merauke ada. Terus total hadiahnya kemarin Lupa. 2 juta. 2 juta kan? Iya. 2 juta. Terus peserta juga kita bukan cuma ambil dari namanya doang nasional, pesertanya juga dari luar pulau. Bener gak? Lanjut. Nah, menurut nih, apa sih peranan si himpunan ini kepada mahasiswa PGSD?
lainnya tuh di internal atau eksternal? Internal. Kalau misalkan peran kita tuh kayak mungkin yang paling kerasa tuh pastinya di advokasi ya. Di advokasi tuh kebantu banget. Dulu aja waktu waktu maba, kalau misalkan nggak bisa bayar UKT atau nggak bisa kontrak matkul, kita bisa minta tolong ataupun kita lihat di sosmed. Bisa lihat tuh tutorial gimana ini caranya. Kalau misalkan tetap nggak bisa, ya datengin advokasinya gitu. Kita belajar langsung gitu ke advokasinya karena dan itu benar-benar dimengerti lah gitu. Terus kalau mungkin buat sekarang kalau misalkan ada lomba-lomba atau apa, kita juga bantu kok dari Hima. Kalau misalkan mau pengajuan dana, misalkan butuh berapa nih buat lomba, tapi yang otak aja lah. Kalau misalkan lombanya 50 juta mah dari kita nggak menyanggupi gitu. Paling ya yang lomba-lomba skala sinian lah. Sini kota, terus provinsi yang biayanya masih nggak terlalu mahal lah. Itu masih bisa dibantu sama Hima gitu. Dan itu juga kemarin yang dibantu tuh berarti ada Cindy, angkatan 24 tuh, dibantu sama kita buat pengajuan dana dan cair. Masih cair. Lagi? Nah, terakhir, sebelum masuk sesi selanjutnya, satu kata untuk HMPGSD 11. Satu kata untuk HMPGSD 11. Apa ya? Gak bisa berkata-kata, Oh, jadi sekarang itu ada sesi pertanyaan, cuma pertanyaan kita kumpulin di question box dari mahasiswa-mahasiswa PGSD lainnya. Berapa tuh? Gak kasih tahu. 50.000. 50.000. Cuman karena kita kasih ya di sini, jadi kita kasih lagi. Oh, lu kasihan sama gua, kasihan. Kan turunnya sibuk gitu. Buset. Masih lagi ada beberapa. Kita langsung ke pertanyaan pertama itu hal seru selama jadi ketua di HMPGSD. Hal seru selama jadi ketua HMPGSD. Hal serunya tuh banyak sebenarnya. Semua juga seru kok. Dari masalah aja seru. Masalah aja seru, tapi kalau udah selesai, kalau udah selesai seru. Masalah tuh seru kalau udah selesai, bisa diceritain. Seru. Terus pertanyaan selanjutnya, harapan tuh nih buat HMPGSD 12 nanti dari selanjutnya. Harapan buat HMPGSD 12 apa ya? Mungkin harapannya 2 periode dulu lah kalian. Itu yang pertama. itu kan. Terus harapan yang kedua mungkin kalau udah baik pertahanin. Kalau misalkan ada yang belum perbaiki di periode yang kedepan gitu. Selanjutnya, ini aku pertanyaan tadi, kenapa HMPGSD punya 2 baju? Kenapa HMPGSD punya 2 baju? Pengen aja. Mungkin DL sama BE ya. Kenapa pengen punya 2 baju? Pengen punya 2 baju. Kenapa 2 baju ya? Kenapa 2 baju? Yang pertama, sebenarnya dari HMPGSD ini dulunya nggak ada legislatif. Jadi cuma eksekutif doang, dan eksekutif itu bajunya kan udah warna krem ya. Jadi pas kalau nggak salah di 2016 itu legislatif dibentuk, kemudian jadi kayaknya biar gampang ngebedain aja sih antara eksekutif dan legislatif gitu. Jadi dibuatlah baju warna biru buat legislatif gitu. Dan kayaknya identiknya dengan legislatif juga sih kalau buat warna biru itu. Gitu sih. Selanjutnya, ini ada gimana rasanya jadi ketua? Gimana rasanya jadi ketua? Harus tanya ke direktur. Ya sih, kalau misalkan dari yang udah aku alami, seru, lo harus cobain. Oke, pertanyaan selanjutnya ada ini, mau diceritain ini hal tergong selama menjabat. Hal tergong selama menjabat. Perubahan proker itu udah gong sih. Perubahan proker yang periode kemarin
sama yang Pradi sekarang Gong sih. Terus Gongnya apalagi ternyata potensi anak-anak tuh gila. Oke. Gila sih. Baskara ini anak-anaknya potensinya gong banget. Selanjutnya, apa tantangan terbesar yang selama ini sudah dilalui saat menjadi ketua? Tantangan terbesar yang udah dilalui. Tantangan terbesar yang udah dilalui apa ya? Apa? Hampir gila tuh gak jadi. Nggak, apa sih? Ya itulah mental yang udah dialami itu mental. Jadi pas awal-awal mungkin down lah. Ini mau kemana arahnya, ini mau kayak gimana. Dan masa itu udah lewat dan bersyukur ada di titik ini masih bertahan. Masih aman kan misalkan? Ya lihat aja nanti. Nah, ini terakhir. Last but not least, kalau kita menjadi badan eksekutif itu bisa pindah ke ke legislatif. Kalau dari BE ke DL ya, BE ke DL itu bisa. Jadi kalau misalkan kamu kan eksekutif, kamu tuh bisa periode depan pindah ke DL. Tapi kalau misalkan kamu sekarang posisinya legislatif, gak bisa tuh pindah ke BE, kayak gitu. Mungkin udah selesai nih. Udah selesai? Kita poin kali ini. Terima kasih banyak buat itu udah datang ke sini. Semoga sehat-sehat terus ya mentalnya. Boleh mungkin sama untuk teman-teman Tankoy. Sapaan atau dada-dada? Closingan dada-dada. Closingan. Apa ya? Dada-dada. Dada. Nah, nantikan podcast selanjutnya. Yakin deh bintang tamunya keren. Ditunggu aja.